Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, suhu kita semua, owner Muji Santosa Training and Consulting, Bapak Muji Santosa. Yang kami hormati, Prof. Mukhlis Husaini, Kabak PBJ Kota Kediri, juga dari manajemen MSTC. Dan yang kita hormati, kita tunggu bersama ini materi siang hari ini, Pak Suwarno, Insinyur Suwarno, MSI, CCCS. Beliau sekarang Kepala Bapeda Kota Madiun Ya, yang akan menyampaikan materi pengendalian kontrak kritis dan solusinya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada siang sore hari ini kita bisa berjumpa kembali secara online di kelas khusus, webinar kelas khusus Muji Santosa Training and Consulting. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pelaksanaan webinar akan kami bacakan tata tertibnya meskipun ini sudah biasa kita lakukan. Nah, kami ingatkan kembali, webinar akan dilaksanakan selama 90 menit, terbagi menjadi dua sesi, masing-masing sesi 45 menit. Sesi pertama, narasumber menyampaikan materi 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dibantu oleh kami selaku moderator. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan klik tombol raise hand. Kita mengutamakan yang raise hand dulu, kecuali Bapak Ibu ada kendala sinyal atau apa, bisa bertanya di kolom chat. Dan link daftar hadir sekaligus proses akan disampaikan setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Jadi pada sesi tanya jawab nanti link daftar hadir akan disampaikan. Jadi Bapak Ibu nggak usah tanya-tanya lagi nih seperti biasa-biasa tanya link daftar hadir mana ya. Linknya akan disampaikan setelah narasumber selesai menyampaikan materi, link akan disampaikan. Dan sertifikat akan diterbitkan paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan. Link sertifikat bisa dilihat di chat Zoom Bapak Ibu. Dan sebagai permulaan, semoga acara kita di siang sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelum dimulai kami bacakan sepintas nanti lebih jelasnya dengan langsung Pak Warno. Nama Insinyur Suwarno, MSI, CCCS, tempat tanggal lahir Jember 16 Oktober 1965, pendidikan formal S2 MNS, riwayat pekerjaannya banyak dan terakhir beliau kepala BP3 Bapeda ya, Bapeda, cuma P-nya 3 Bapeda. tadi, maksudnya Pak Warno. Bapeda yang P-nya 3 tapi nggak bergambar Ka'bah. Beliau sertifikat PBC L4 ya, L4 2006 dan fasilitator kompetisi level 2 level 3 2022. Kami rasa sepintas itu nanti lebih jelas dengan Pak Warno. Baik Bapak Ibu, untuk memaksimalkan waktu, sepenuhnya kami serahkan ke Pak Warno untuk bisa menyampaikan materi. Terima kasih. Monggo Pak Warno. Baik, Pak Kus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Muci yang saya hormati, suhu saya sama Prof. Mukhlis ini. Alhamdulillah bisa silaturahim dan Bapak Ibu peserta yang ada di Zoom ini. Kita diskusi kaitan dengan pengendalian kontrak kritis. Memang dalam konteks kontrak kritis saya mengawalinya itu dari kasus-kasus di lapangan. Sebab dari kasus di lapangan itu mau tidak mau akhirnya kita sadar, oh ternyata dampaknya seperti ini. Jadi memang sengaja materi saya awal itu saya kasih semacam kasus-kasus yang ada di lapangan. Mudah-mudahan dari
kasus-kasus itu kita ambil hikmahnya agar supaya dalam pengendalian kontrak itu tepat nantinya. Itu Bapak Ibu sekalian, sebentar ini. Oke. Oke, ini saya ini oke. Nih, ini kebetulan lagi rame ini Pak Mulis juga baca juga ya. Ini kaitan dengan payung. Ini kelihatannya arahnya kalau ini pada harga kelihatannya. Mungkin pada saat nyusun spesifikasi, si PPK-nya itu tidak begitu terlalu detail tentang ini payung Madinah di Pasuruan. Nah, tidak detail, padahal membran seperti itu spesifikasinya banyak macam di lapangan. Ada yang X Jerman, ada yang X Jepang, itu banyak lah. Ini contoh-contoh, ini kelihatannya dalam menyusun HPS-nya kurang begitu dalam, sehingga timbul semacam kekecewaan dan sebagainya, akhirnya muncullah pemanggilan-pemanggilan. Ini yang kita tidak inginkan. Ini saya ambil contoh kebetulan kemarin sempat ya, search di mana ini, daerah Gorontalo. Nah, ini 14 yang putus kontrak. Bayangkan Pak, ketika putus kontrak, apalagi ini dana pen. Dana pen, seingat saya juga banyak di sekitar kita dana pen, itu banyak yang putus-putus kontrak juga. Nah, ini sayang sekali ketika putus kontrak. Saya hanya melihat dari statement Pak Sekdanya ini ya. Ini saya ambil, terlebih lagi kata Sekdaroni kepada perusahaan ataupun kontraktor yang terpilih, diharapkan memang benar-benar siap menyediakan finansial dan administrasinya. Jadi nanti syarat-syaratnya ketat sehingga bisa mendapatkan pihak ketiga yang bonafit dari sisi finansial. Bapak Ibu, rata-rata ya, rata-rata itu yang putus kontrak atau yang terlambat itu cash flow, persoalan di cash flow. Jadi kalau saya sering baca dari teman-teman TUT di grup TUT dan sebagainya itu ya ada yang memang di lapangan tahu persis, ada yang memang dari sisi lapangan itu kadang-kadang tidak update. Jadi kadang-kadang makanya sekarang di aturan-aturan itu lost goal, kalau saya nyebutnya itu lost goal, relaksasi. Relaksasi akhirnya banyaklah kejadian-kejadian di lapangan. Ini di daerah Gorontalo 14 yang putus kontrak itu kelihatannya kalau lihat dari statement ini nggak punya uang. Jadi makanya si Sekda bilang bahwa nanti kita cari yang bonafit dari sisi finansial dan material. Ini contoh-contoh ya. Saya mulai dari ini dulu. Nanti pembahasannya secara aturan saya pikir yang hadir ini sudah lebih paham dari saya. Saya hanya mengutarakan ini loh, ketika putus kontrak dampaknya seperti itu. Saya pernah juga Pak di daerah Kendari ya, ada salah satu proyek 400 miliar kalau nggak salah. Waktu itu saya ditugasin teman-teman untuk di Polda Gorontalo, Polda Kendari. Itu mangkraknya luar biasa. Artinya banyak material-material ketika mau melaksanakan lagi itu cut off-nya susah, dan saya yakin ketika memulai itu pasti banyak yang sudah tidak terpakai lagi. Ini saya nanti ada contoh-contoh. Ini kalau ini tempat tetangga saya, kabupaten. Ini juga sama, kelihatannya juga duit cash flow-nya juga, sehingga akhirnya molor. Kalau APBD molor itu biasanya teman-teman di daerah itu kalang kabut ketika itu molor. Tadi Pak Muhlis cerita molor itu memang disengaja oleh BPK,
atau yang memang karena ada penyedia yang nggak punya dari cash flow-nya itu. Ini contoh-contoh, ini mangkrak. Ya. Nah, ini kadang-kadang kalau saya lihat seperti ini, kejelian PPK. Saya berharap azas manfaat dari proyek itu tetap dikedepankan. Kalau lihat dari kasus ini, mestinya cara penanganannya itu jangan total dikerjakan kalau anggarannya nggak cukup. Nah, kalau ini dari sisi RAB, dari sisi kontrak selesai, cuman kan mangkrak. Mau dilanjut tahun depan kan mangkrak. Iya kalau ada uang. Mestinya kalau saya lihat dari ini, itu dibangun separuh dulu. Jadi misalnya saya ambil contoh, ini lebar 15 misalnya, 15 kali 50 misalnya, 15 40 misalnya. Ya kerjakan aja dulu yang 15 sampai 20, tapi selesai bisa fungsi. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini, Bapak Ibu ya, kasihan saya PPK-nya sama PA-nya. Kalau di daerah ada PP3 juga. Pasti jadi bulan-bulanan, Pak. Karena asas manfaatnya tidak ada. Dalam artian bisa dimanfaatkan setelah proyek dilanjutkan, lalu ketika dana tahun berikutnya nggak memungkinkan, akhirnya terjadi mangkrak seperti ini. Ini kalau menurut saya, kalau di daerah sudah kalang kabut PPK-nya ini. Teman-teman LSM, media, APH, itu pasti akan nanya ya. Nah ini sebenarnya strategi dari PPK-nya yang kalau menurut saya uh, kurang pas, bukan nggak benar lah ya, kurang pas karena sisi manfaat ketika proyek tahun depannya tidak ada anggaran, mangkrak seperti ini. Makanya saran saya kalau proyek-proyek itu ketika anggarannya hanya adanya cukup, misalnya ini ada sekitar 2M, 2M ya bisa aja di separuh dulu, tapi langsung difungsikan. Ini kalau lihat, ini kan gedung pertemuan, bisa aja difungsikan. Misalnya separuhnya, tapi tahun depannya kalau misalnya tidak ada anggaran lagi, yang separuh itu sudah selesai, bisa difungsikan. Nah, kalau melanjut, secara teknis bisa dikasih dilatasi. Itu cara-cara bagaimana PPK supaya tidak timbul permasalahan-permasalahan yang dalam tanda petik dianggap mangkrak. Padahal ini sebenarnya sudah selesai, cuman secara kontrak selesai kelihatannya. Cuman mau dilanjut tahun depannya itu susah juga, duit juga ini. Ini sebelah saya juga, ini tahun kemarin ya, ada 4 paket putus kontrak. Ini saya coba ngamati dari sisi penawaran, turun di atas 20%. Ini hampir nawar 76, 7 ada. Susah. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang penawaran yang kayak gini ini uh, dari sisi Pokja, Pokja kan administratif banget sekarang. Mudah-mudahan dari aturan yang baru ini, infonya mau direvisi, mudah-mudahan bisa mengakomodir suara-suara rakyat yang dari bawah seperti saya itu. Jadi ketika aturan itu direlaksasi, banyak ya ada yang jalan, tapi juga ada yang terserak-serak seperti ini. Jadi dia nggak punya duit, nawar, tahu-tahu penawarannya juga tidak logis, akhirnya susah pengendalian di lapangan. Susah sekali ketika nawar itu hitung-hitungannya pemborong ketika nggak masuk, ya paling banter dia akan menyelesaikan sekitar 50%. Sambil contoh ini, paling sekitar 50%, ini berapa? Sekitar berapa persen? Taruhlah 50 atau 60%. Ya ini yang empuk-empuk. Kalau bahasa teknis kan digarap empuk-empuk, yang digarap dulu, sehingga kalau nanti pemborong sudah ngitung, kalau saya lanjut, saya rugi, tapi kalau saya tidak lanjut, saya masih untung misalnya 10%, 5% saya bayar ke negara, gara-gara jaminan pelaksanaan itu dicairkan kalau putus kontrak kan gitu. Daripada saya lanjut, tapi saya ruginya terlalu banyak. Hitung-hitungan pemborong kan kebanyakan gitu.
Mendingan saya di blacklist, toh saya masih bisa bermain di wilayah lain. Ini yang celah-celah ini, ya, semoga pemangku kepentingan yang di teman-teman LKPP bisa memahami. Saran saya seperti di grup itu ya sekali-sekali ngundang orang di bawah lah. PPK terutama yang di daerah-daerah yang banyak presurnya itu yang suruh ngomong sehingga tidak lost doll. Ini contoh. Ini di Gresik. Nah ini ibu bapak turunnya di atas 20% juga. Ya mangkrak ya. Islamic Center Gresik. Kalau gedung Pak, ketika gedung putus kontrak, saya pernah nanganin di tempat saya sendiri ya, di Madiun ada gedung DPRD itu putus kontrak. Nah, ketika putus kontrak tahun 2015, 2015, 2016, 17 mangkrak, itu MEP-nya di dalam ini Pak, mau dilanjut gedung itu, banyak yang MEP-nya itu nggak bisa dipakai lagi. Kabel-kabelnya banyak yang dimakan tikus. Ini contoh-contoh konkret seperti itu. Nah, ketika terjadi itu, rugi semua para pihak, terutama negara. Sehingga kalau putus kontrak itu, makanya saya setuju yang tahun Perpres 16 2018, perubahan 12 2021 itu asas manfaat yang dikedepankan, sehingga tidak perlu putus kontrak sepanjang itu masih sanggup penyedia. Karena apa? Ketika putus kontrak, susah Pak. Contoh di gedung tempat saya DPRD itu, akhirnya MEP-nya ada sekitar 800 juta, ya muspro, sudah dibayar oleh negara. Akhirnya ketika kita mau lanjut kan cut off, dihitung ulang. Mana yang sudah bisa dilanjut, mana yang enggak. Itu susahnya minta ampun juga. Ya. Sama dengan waktu saya di Kendari, itu ada universitas apa ya di Kendari Olehua. Ada yang tahu ya Pak? Kendari itu Universitas Olehua gitu. Ada universitas negeri di sana. Itu bangun rumah sakit pendidikan, nilainya setahu saya sekitar 400 miliar, tapi kena kasus, akhirnya mangkrak. Waktu saya di Polda Gorontalo itu jalan-jalan di sana, udah bayangan saya ini pasti ketika mau dilanjut banyak MEP yang puluhan miliar nggak akan terpakai lagi. Jadi ketika putus kontrak itu negara ruginya dua kali. Yang sudah dibayar rugi, terus asas manfaatnya juga rugi. Itu negara. Terus PPK. PPK-nya mau nggak mau kalau di daerah dibully mati-matian oleh semua yang ada. Baik itu teman-teman media, LSM, nanti APH juga nanya, sudahlah nggak bisa tidur kalau sudah kayak gitu. Ini contoh-contoh kalau putus kontrak. Jadi saya berharap dengan diskusi nanti kira-kira solusi yang terbaik seperti apa supaya dalam menangani kontrak kritis itu lanjut tidak perlu mutus kontrak. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada semacam pemberian kesempatan kedua. Karena tadi asas manfaat yang diutamakan. Kalau seperti kemarin itu kan 50 hari nggak selesai, putus. Sama dengan kasus tempat saya, gedung DPRD itu. 50 hari nggak selesai, putus. Karena memang aturannya pada saat itu begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Mangkrak. Nah, ini contoh-contoh. Terus ini juga tetangga saya di Magetan. Kalau ini selesai, Pak. Jadi ini bangunan ini selesai MPP, tapi ketika selesai, supplier, mandor, itu ada yang nggak dibayar. Ketika nggak dibayar, dia akan mau nggak mau barang-barang yang ada di sini dibongkar lagi. Jadi kasusnya di daerah itu saya yakin di APBN pun juga banyak kok. Cuman saya nggak sempat ngungkap di sini. APBN PU itu banyak, pasar-pasar yang mangkrak juga banyak juga di daerah-daerah itu. Nah,
ini selesai sesuai dengan kontrak, dia selesai dibayar, tapi dampaknya ketika si supplier ini tidak dibayar oleh PT-nya, ya mau nggak mau nih diambil lagi barangnya, dibongkarin. Kalau sudah seperti itu, ini kan arahnya kan ke pengrusakan aset negara, berurusan dengan APH lagi. Nah, memang harus hati-hati. Susah di lapangan itu, terutama kalau menurut saya PPK-nya yang susah. Kalau penyedianya itu lost doll, PPK yang jungkir balik di lapangan, Pak. Saya yang mazhabnya itu lebih apa ya, berharap tidak lost doll. Lost doll dalam artian relaksasi, jangan terlalu anu lah, jangan terlalu lepas begitu ya. Bayangkan kalau seperti sekarang, itu kalau misalnya nawar sampai 15 miliar, itu cukup punya satu kereta dorong, satu molen, kan bisa nawar dia. Bayangkan kalau dia itu menang, susah pengendalian di lapangan. Ini contoh-contoh ya. Ini juga mangkrak juga ini. Ini tetangga kita sebelahnya, Sukarjo. Ini turun juga nawarnya 73. Sekarang itu banting-bantingan harga. Termasuk tempat saya, Provinsi Jawa Timur itu sekarang udah mulai agak apa, ada pergubnya ya, apa ya, kalau SE melarang ya susah juga di lapangan itu, banyak yang seperti itu ya, sehingga di Jawa Timur itu banyak uh, juga paket-paket yang di lapangan itu nggak selesai, anjuran-anjuran turunnya dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini Pak, ya kalau saya nggak nyalahkan PPK. Kalau misalnya sepinter apapun PPK, kalau nawarnya sudah nggak logis, pasti di lapangan susah pengendaliannya. Kalau teori sih boleh, gini. Tapi di lapangan, saya kan puluhan tahun lah Pak di lapangan. Nah ini tidak hanya fisik, non fisik pun juga. Ini contoh-contoh. Nah, ini juga sekitar kita Nganjuk, ya nggak selesai-selesai. Nah ini stagnan nih. Ini kelihatannya perpanjangan juga ini. Bahkan itu kelihatannya kalau di sana ada proyek pasar ya, itu sudah dibayar, tapi pavingnya diambil lagi karena nggak dibayar. Wah di lapangan itu banyak kasus-kasus seperti itu, Pak. Ini juga di mana ini, mangkrak juga di Tapin. Kalau ini tempat saya, Pak, laptop kemarin, pengadaan barang laptop ini katalog ini. Jadi kita di Madiun itu ada pengadaan laptop senilai 35,7 miliar. Ya. Cuman laptopnya itu tidak sesuai dengan spek, akhirnya dikembalikan. Gaduh ya. Sampai sekarang belum selesai, ada sampai ke Peraton. Gaduh itu. Ini pengadaan barang. Kalau ini saya sendiri yang nanganin. Waktu itu saya di BPBD sebagai pengguna anggarannya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini kita beli Skalif, jadi mobil Bronto ya, seperti Surabaya itu. Jakarta, Surabaya, Jakarta waktu kebakaran hotel, salah satu hotel itu Bronto yang bisa nanganin. Karena yang bisa nanganin kebakaran di ketinggian itu saya hanya melihatnya Bronto yang di atas 100 meter ketinggiannya. Kalau saya beli, bukan saya ya, kalau kota beli ini 55 meter. Ini juga sempat bermasalah, saya sampai ke pengadilan. Ini gara-garanya tidak ada STNK, BPKB, akhirnya mau nggak mau keuangan nggak mau bayar, nah sampai ribut, terus saya sarankan ke penyedia, udahlah ke bawa ke pengadilan aja, malah saya yang nyarankan, kalau nggak gitu jenengan kan yang penting minta dibayar kan. Kalau saya sih nggak ada soal, sudah saya dendam waktu itu, karena memang logis ketika barang-barang import, apalagi akhir tahun, kalau STNK BPKB itu lambat, itu wajar sebenarnya. Cuman karena kontraknya waktu itu saya kontrak total,
saya bayar ketika sudah menyerahkan ini, ya mau nggak mau keuangan waktu itu tidak membayar. Akhirnya tahun 2017 saya pindah ke PU, terjadilah sekitar bulan Februari Maret dibawa ke Perdata. Tapi selesai lah, alhamdulillah selesai. Ini juga, aduh, suka dukanya, lika-likunya juga lumayan, meras otak juga. Nah, ini tadi saya sampaikan kaitan dengan contoh-contoh. Kalau ini silahkan dibaca aja lah, semua paham kaitan dengan ini. Jadi termasuk ini, kalau di pengadaan di konstruksi itu diwadahi di Undang-Undang 2 2017. Tapi selain konstruksi di pengadaan barang, saya melihat tidak ada undang-undang yang spesifik itu. Hanya ada di Perpres. Spesifik tentang undang-undang pengadaan barang nggak ada. Nah, ini menangnya kalau di Jakon itu sudah ada Undang-Undang 2 2017 sebagai pengganti yang awal yang lama ya. Ini dasar hukumnya PPJ, lalu kalau kaitan konstitusi juga ada PP 14, ada PP 50 dengan tentang SMK 3, ada PP 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 28 tahun 2022, Perpres 12 tentang perubahan. Nah, ini nanti di barang kebanyakan di sini dipayungi oleh Perpres ini. Perlem 12 2021, Permen PU 10 2021 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ada SE juga. Ini dasar hukum. Nah, sekarang ke teori-teorinya. Teori-teori pengendalian. Kalau tadi kasus-kasusnya, saya memberikan contoh-contoh kasus yang terjadi. Nah, sekarang coba kita bedah dari sisi aturannya. Bentar. Nah, ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini teori-teorinya ya. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Resiko merupakan keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif. Nah, ini teori-teorinya lah. Silakan dibaca sendiri yang ini. Nah, saya mulai dari ini. Sebenarnya eh, paket pekerjaan pun apapun itu, baik fisik maupun barang, jasa, kalau dimitigasi dari awal, insya Allah mengurangi resiko lah, meminimalisir resiko. Nah, mitigasinya dari perencanaan, persiapan, pas pelaksanaan. Kadang-kadang di perencanaan ini termasuk ini ya, di dalamnya kan ada juga kalau di fisik itu ada DID-nya. Rata-rata teman-teman di daerah itu nyusun DID itu pada tahun berjalan kebanyakan. Jadi fisik tahun 2023, ya perencanaannya 2023. Lah ini yang kadang-kadang kalau itu sampai 3 lantai, ya jelas dari sisi waktu tidak memungkinkan. Karena nanganin seleksi konsultan aja, misalnya Januari, ada waktu 1,5 bulan, Februari, baru eh, kontrak, taruhlah jangka waktu konsultan itu 2 bulan atau 3 bulan, berarti Februari, Maret, April. Mei baru tender, Juni. Nah, kalau itu pemborongnya pas-pasan, Pak, itu susah. Di Desember pasti, kalau itu proyek-proyek 3 lantai, itu pasti itu akan molor, kecuali cash flow-nya lancar. Saya mengamati rata-rata, kebanyakan itu cash flow-nya di lapangan itu nggak lancar, yang lambat-lambat itu. Itu saya amati seperti itu. Nah, ini mitigasi ini mulai dari perencanaannya, persiapannya, pelaksanaannya, itu harus betul-betul diidentifikasi dari awal. Itu termasuk spek teknya dan HPS-nya. Nah, ini
kadang-kadang BPK kurang cermat juga dalam persiapan pengadaan itu di spektek, rancangan kontrak, HPS. Nah, tadi saya ambil contoh-contoh tadi, ada beberapa, termasuk yang awal saya kasih contoh itu, kadang-kadang HPS-nya tidak didukung oleh beberapa brosur-brosur dari vendor misalnya, kalau barang-barang pabrikan. Atau kadang-kadang hanya mengacu pada salah satu pabrikan misalnya. Nah, itu yang kadang-kadang PPK itu harus di situ, termasuk rancangan kontrak. Nah, di rancangan kontrak pun juga harus jeli juga ya tentang denda. Ini denda terhadap seluruhnya atau sebagian. Nah, kadang-kadang di lapangan seperti itu kejadiannya. Termasuk tadi sambil contoh, kalau di rancangan kontrak pada saat saya pengadaan di Bronto itu, kita sebut, Anda kalau enggak menyelesaikan termasuk surat-surat tak denda misalnya. Akhirnya kejadian yang saya alami di Madiun itu, di Babis itu Surabaya beli, walaupun sebelumnya Surabaya itu juga sudah beli. Akhirnya kontrak di Surabaya atas kejadian mobil Bronto di Madiun itu dipisah, Pak. Di pengadaan mobil dipisah. Untuk pengadaan mobil pemadam itu, apabila barang datang, bayar barangnya. Nah, untuk STNK diberi kesempatan sampai selesai. Karena kalau langsung include di kontraknya itu seperti yang saya, itu susah, apalagi akhir tahun. Itu susah mengendalikan supaya tepat waktu menyerahkan surat-suratnya itu susah. Karena berhubungan dengan instansi lain, apalagi barang import. Kalau barang import itu seperti Bronto yang saya alamin itu, bea cukai, terus Kementerian Perdagangan, Perindustrian, terus Korlantas, karena itu barang-barang yang dari import itu mau bawa ke Madiun kan juga butuh koordinasi itu. Nah, pada saat itu susah juga menemui pejabat-pejabat yang berwenang karena kebanyakan di pertengahan Desember itu pejabat-pejabat itu sudah cuti. Nah, ini kendala-kendala. Makanya kalau ada pengadaan-pengadaan itu di rancangan kontrak itu harus jelas juga. Nah, berdasarkan pengalaman itu di Surabaya beli, akhirnya kontraknya dipisah. Barangnya datang dibayar senilai barang, surat-suratnya itu nanti menyusul sampai selesainya. Karena di luar kendali dari pihak penyedia memang surat-surat ini. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Itu contoh-contoh uang muka juga. Nah ini kadang-kadang, nah ini sekarang kan sudah dimungkinkan ya di fisik nyebut merek, misalnya Romam, Toto. Kalau dulu kan nggak boleh. Makanya ada yang nyelutut ya. Kenapa sih bangunan pemerintah itu tidak lebih baik dari bangunan swasta, misalnya hotel? Ingat, Bapak Ibu, bangunan pemerintah itu kan sudah distandarkan. Jadi masing-masing daerah itu sudah ada acuannya, ada SK-nya, tidak boleh melebihi, misalnya kalau di Madiun itu yang sederhana, katakanlah 5.500.000, yang tidak sederhana misalnya 6 juta. Lah hotel itu per meternya sekarang udah hampir sekitar 8-an kan. Nah ini, jadi memang dibatasi ya. Cuman sekarang lebih bagus karena nyebut komponen itu sudah dibolehkan. Sehingga di lapangan itu kalau memang di kontrak nyebut Toto, klosetnya ya harus dikirim Toto. Kalau dulu kan enggak, kita nyepek sesuai SNI, kloset. Padahal harganya harga Toto, yang datang merek lain, susah. Ini harus jeli juga PPK ini. Ini bagian dari sistem yang sudah ada, suku cadang boleh. Ini HPS, ini langsung aja. Nah ini, saya kalau di konstruksi Bapak Ibu kan ada ya, di konstruksi itu maksimal 15% keuntungan. Nah, silahkan kalau tempat saya kadang-kadang ada yang 10, teman-teman itu. Ada yang 10, tapi ada yang 15. Cuman begini persoalannya. Kadang-kadang di SNI itu juga, di standar-standar itu, koefisiennya ini yang tinggi. Lebih-lebih saya melihatnya di Bina Marga juga tinggi. Galian tanah Bina Marga itu per kubiknya tinggi dibanding dengan
SNI-nya di Cipta Karya misalnya. Akhirnya tempat saya waktu itu di Madiun itu ya kalau gali-gali ya tetap pakai yang standar lah. Kalau di Bina Marga terlalu tinggi ya kita ambil yang miliknya Cipta Karya. Ini akan berdampak terhadap dia nawar. Nah, saya nggak kaget kalau di APBN itu ada sampai 20%, 25% itu ya, padahal ngasih keuntungan cuma 15 misalkan, maksimal 15. Karena koefisiennya memang tinggi. Nah, itu. Jadi kalau di sini kita kita anu lah mix use, ya, campuran. Kalau memang terlalu tinggi kita ambil yang SNI-nya di Cipta Karya. Contoh-contoh yang seperti itu yang kita kendalikan dari awal. Nah, kalau itu sudah terkendali, masih nawar ugal-ugalan, ya mau nggak mau harus dipelototi kalau dimenangkan. Saya terus terang 2 kali nolak, Pak. Sudah dimenangkan oleh Wokja. 2017 pernah, terus 2019 pernah juga. Dampaknya apa? Ketika sudah kita kendalikan, masih nawarnya di atas 20, dimenangkan juga. Nah, PPK kan ada kesempatan itu untuk mereview yang hasil penetapannya itu. Nah, kalau kira-kira dari itu dipandang nggak pas, ya berita acara hasil pelelangannya atau hasil tendernya itu aja dilototin. Sebab kalau itu terus-menerus terus dilanjut, saya khawatir nanti di lapangannya nggak selesai. Ini 2 kali, Pak, saya pernah nolak. Ya, konsekuensinya kalau nolak akhirnya ada surat cinta juga. Surat cinta. 2019 itu surat cintanya ya ke sana. Susah memang. Makanya di lapangan itu ya tidak seindah dengan teori-teori yang ada di aturan. Karena kompleksitas persoalan di lapangan itu lebih kompleks. Makanya kalau terus-menerus relaksasi seperti ini, ya banyak teman-teman yang sudah angkat tangan. Ya kalau yang masih mau berjibaku dengan paket proyek itu saya salut ya, terutama di konstruksi. Mudah-mudahan dengan aturan baru nanti relaksasinya agak di apa ya, agak diperketat ya, jangan jangan terlalu di lockdown ini. Karena yang tahu persis orang-orang lapangan itu merasakan, merasakan betul itu. Oke. Terus ini maksimal 15%. Nah, yang enggak kalah pentingnya Bapak Ibu ya, agar supaya perencanaan tadi baik melalui uh, spek, tek, HPS, minta probability audit ke inspektorat. Kalau di Madiun itu apa di daerah itu ada inspektorat, minta. Saya biasanya tiap proyek-proyek yang lumayan besar itu minta di probability audit resmi. Kalau saya langsung ke Pak Inspektur Tembusan Wali Kota, supaya apa? Pengendalian perencanaan dari awal itu sudah terkendali. Nah, pertanyaan lanjut, terus apa fungsinya konsultan? Ya, kita tetap memerlukan konsultan, tapi yang namanya manusia itu biasanya teman-teman, apalagi kita tahulah di daerah itu konsultan kadang-kadang orangnya itu ya tidak sebanding dengan pekerjaannya. Jadi banyak banyak pekerjaannya kadang-kadang ya orang satu meng-hire beberapa paket sehingga nggak fokus. Makanya saya biasanya waktu di PU itu minta minta diperbaiki audit. Ini contoh-contoh pencegahan di sisi perencanaan. Jadi mitigasi risiko di sisi perencanaan. Seperti tadi, saya melihatnya kayak apa membran di payung Madinah itu. Kalau tempat saya sebelum di launching kita juga punya itu payung-payung kayak gitu itu membran itu. Ya kita minta inspektorat turun. Nah dari turun kita diskusi, nah, cari solusi manakala itu ada hal-hal yang perlu dibenahi di perencanaan. Contoh Pak, ini udah biasa ini ya tahapan persiapan di kontrak pekerjaan baik itu konstruksi maupun non fisik barang sama aja ini udah biasa. Oke, nah ini tadi saya ambil contoh ketika sudah mulai proses perencanaan selesai masuk ke tender, ya,
tender selesai, kan dikasih ke PPK ini, hasil tender tadi. Jadi PPK kalau hasil tender itu dikasihkan dari Pokja ke PPK, maka PPK kan mereview itu. Nah, setelah itu PPK kan bersikap. Kalau PPK menolak, itu dengan alasan dan bukti, maka tindak lanjutnya adalah pembahasan bersama antara Pokja dan atau pejabat pengadaan dengan PPK itu sendiri. Ini pengalaman di sini, di Madiun itu 2017, 2019, 2017 itu masih kita rangkep Pak. Jadi PA merangkap PPK 2017. Awal-awal saya masuk, malah saya minta dipecah sendiri, PA sendiri, PPK sendiri, sehingga nanti apa ya, saling kontrol lah. Nah, 2019 sudah dipecah. Nah, PPK saya ada yang nggak setuju 2019 itu. Nah, ketika nggak setuju, ada dia punya alasan berdasarkan dari berita acara hasil pelelangan tadi, lalu mau SPBJ, dia tolak dulu. Nah, setelah nolak kan duduk bersama nih, dibahas bersama dengan Pokja. Nah, kalau dibahas bersama ya, dengan Pokja nggak sepakat, tetap bersikukuh, ya PPK tetap pada pendiriannya menolak, Pokja tetap kukuh untuk tetap mempertahankan apa yang ditetapkan. Nah, ketika nggak tercapai itu kan diserahkan ke PA ini untuk menentukan sikap PA-nya itu. Kalau PA menyetujui penolakan PPK, maka PA memerintahkan Pokja untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender ulang. Nah, saya terus terang ya mendukung. Kalau PPK saya itu waktu itu kritis, saya mendukung. Karena apa? Ketika ditetapkan oleh Pokja, lalu ditelan mentah-mentah, walaupun nawarnya katakanlah di atas 20, ditelan mentah-mentah. Nanti yang berjibaku di lapangan PPK. PPK nanti yang berjibaku di lapangan ke penyedia. Saya bilang tadi, kalau penyedianya itu tidak punya duit, udahlah, sepinter apapun pengendalian, duit tidak enek, nggak ada, itu susah juga. Nah ini berdasarkan hal semacam itu, waktu itu 2019, ya saya biarin aja PPK menolak. Begitu tidak ada titik temu antara Pokja, ya saya ambil alih, saya bilang kenapa sama-sama berargumen. Nah, cuman saya waktu itu gini Pak, di aturan nggak ada ini di aturan. Saya ngambil semacam kebijakan sikap ini inspektorat saya libatkan. Saya undang inspektorat itu. Sebelum saya menyetujui atau menolak, saya undang. Saya minta pendapat dari inspektorat itu terhadap pembahasan antara Pokja dan PPK saya itu inspektorat. Kalau saya langsung sikap, katakanlah setuju dengan PPK, saya khawatir ada rasa bela anak buah bisa jadi. Waktu itu saya undang Pak inspektorat untuk memberi saran masukan. Tapi keputusan tetap pada PA. Waktu 2019 kita nolak itu. Nah, saya sepakat waktu itu dengan PPK nolak dari Pokja, maka waktu itu saya perintahkan Pokja untuk melakukan tender ulang. Nah ini harus juga paham betul PA itu. Kenapa enggak melakukan, ada 3 opsi. Kalau tidak sepakat, maka PA yang bertanggung jawab penuh nantinya. Kalau putusan PA setuju dengan PPK, maka PA minta ke Pokja untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender ulang. Saya waktu itu minta tender ulang. Nah ini ada latar belakang. Kenapa saya nggak milih evaluasi ulang? Kalau milih evaluasi ulang, saya khawatir di belakang hari dimasalahkan bahwa calonnya PA yang nggak menang tadi itu dikhawatirkan ada konflik of interest misalnya. Dikhawatirkan kalau evaluasi ulang,
Yang ditolak kan jelas gugur itu, yang sudah ditolak. Akan jatuh ke cadangan kan. Nah, saya khawatir ada persepsi dikira nanti cadangan biar menang kan gitu. Makanya opsi evaluasi ulang itu tidak saya lakukan. Nah, saya juga nggak melakukan opsi penawaran ulang. Kalau penawaran ulang itu berarti yang ikut awal saja yang boleh nawar ulang. Sehingga bagi saya kompetisinya tidak apa ya, tidak banyak lagi. Akhirnya opsi itu saya pilih tender ulang. Nah, tender ulang yang sudah dari awal. Kebetulan waktu itu waktunya memungkinkan karena di tempat saya Bapak Ibu perencanaan yang lumayan besar itu saya minta di perubahan anggaran biasanya atau tahun N-1 tahun sebelumnya. Nah, N-1 cuman saya nggak bayar 100% ke konsultan itu, saya bayar 80% dengan Permen PU itu ya, 22 2018 kan. Itu saya bayar sama PP juga ada PP-nya itu, PP 16 2021 saya bayar 80 dan nanti fisik selesai baru yang 20. Nah, biasanya di tempat saya itu saya nggak mau ada kontrak berakhir di Desember, nggak mau. Saya maunya November selesai semua. Karena kecuali yang perubahan anggaran ya, perubahan anggaran kecil-kecil lah, ada PL, itu boleh lah. Karena saya nggak mau ribut, biasanya daerah-daerah itu kalau udah Desember, aduh, apa ya, kucing-kucing bahasa Jawanya itu kucing-kucing diraup untuk menyelesaikan. Nah, itu yang saya mau. Izin Pak Warno, 3 menit Ya, lagi Pak. oke. Nah, itu ya. Terus berikutnya kalau menyetujui hasil dari penyedia, memerintahkan untuk menerbitkan SPP 5 hari. Oke, saya lanjut. Nah ini kegiatan penjangan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, penyelesaian. Saya langsung ke titik kritis sekarang. Nah, ini penyelesaian tidak sesuai harapan, kualitas, kuantitas tidak sesuai, tidak sesuai schedule. Nah, ini Pak, ini pengamatan saya ini Pak. Ada penyedia yang secara kualitas dan kuantitas tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Secara aturan harus diperbaiki atau dibayar, namun di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Jadi mutar balik. Disinilah dituntut seni menghadapi penyedia yang sesuai dengan kontrak. Terus ada baiknya PPK sebelum tekan kontrak mencari tahu track record penyedia dimaksud. Sudah bukan rahasia umum lagi dalam pengadaan BBJ, khususnya di konstruksi, ada penyedia yang menang karena syarat administrasi, teknis, dan harga serta kualifikasi memang memenuhi. Jadi pandai dia buat dokumen, namun di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Bahkan banyak yang putus kontrak. Nah, ini pengamatan saya, banyak yang putus kontrak awal dari ini penyebab karena keterlambatan dan sebagainya. Nah, penyebab keterlambatan adalah ketidaksiapan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan, terutama dukungan finansial. Jadi dukungan finansial kadang-kadang itu susah ya di sini. Jadi banyak rata-rata karena uangnya kurang. Terus adanya perubahan desain, kalau ini nggak ada soal. Lalu kegiatan fisik pada tahun anggaran berjalan, ini juga ya. Nah, kalau sudah ini, nah ini, kalau sudah kritis, Pak, kritis itu kan periode pertama 0 sampai 7%. Selisih keterlambatan fisiknya di atas 10%. Itu baik fisik maupun non-fisik sama ini. Itu sudah dianggap kritis. Periode kedua 70 sampai 100 itu realisasi kurang dari 5%, lebih besar dari 5% terlambatnya. Periode ketiga kalau lihat ini melewati tahun anggaran. Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada penyedia selanjutnya menyelenggarakan SDM. Ini tahapannya kontrak kritis. Nah ini ada sukos meeting, apabila tidak mampu diberi target SCM 1, kasih SP 1. Habis itu kasih lagi kesempatan kedua, nggak mampu, memang dia nggak mampu. Ini contoh-contoh produk kritis ya. Terus setelah itu buat sukos meeting. Ini contoh-contoh berita acara sukos meeting Bapak Ibu.
silahkan. Jadi pada saat Sukos meeting itu ada berapa peserta rapat, ada PPK, pelaksana teknis, koordinator, konsultan, penyedia. Ini keterlambatannya rencananya berapa, realisasi berapa, deviasi berapa, yang sangat signifikan untuk pencapaian rencana itu apa. Misalnya ini, landscape, gedung paripurna, ini contoh-contoh waktu itu di gedung DPRD yang mangkrak ini. Ada sempat saya Sukos meeting itu. Ini contoh, lalu permasalahan di lapangan itu apa? Rata-rata itu cash flow. Oh iya Pak, saya sudah PO, tapi nggak bayar duit, ya sudah nggak akan dikirim oleh vendor itu. Nah, lalu yang kelima, menyelesaikan volume yang sisa yang belum tercapai itu bagaimana peralatannya, cash flow-nya. Nah, dalam rapat pembuktian keterlambatan ini, penyedia jasa akan diberi tes cash untuk menyelesaikan pekerjaan selama berapa hari, misalnya 10 hari. Terus 10 hari itu berapa besar persentase yang akan dicapai dengan asumsi berapa hari. Ini contoh-contoh. Nah, ini contoh-contoh kaitan dengan Sukos meeting. Lalu buatlah kesimpulan di situ, cash flow. Terutama yang saya lihat dan saya amati, kebanyakan di cash flow. Karena rata-rata pemborong itu, udahlah di lapangan itu, kalau dia menang satu, duit katakanlah pas-pasan, dia masih ngejar paket yang lain. Sehingga gali lubang, tutup lubang, akhirnya terbengkalai juga karena cash flow. Lalu ini tekan semua di situ. Ini solusinya dalam pengendalian di ya umum lah, pakai kurva cash. Nah, setelah itu Pak, setelah selesai ya, katakanlah pengendalian tadi, kontrak kritis tadi, kalau pekerjaan sudah selesai, kalau saya tolong minta diaudit. Jadi diaudit eh, terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai itu. Ini kalau di tempat saya biasa gitu kan, pokoknya intinya minta audit aja. Kita nggak tahu di lapangan itu apa ya, banyak kendala-kendala. Ya ada konsultan pengawas, cuman akan lebih safe ketika selesai minta diaudit sekalian. Ini permasalahan kadang-kadang di akhir tahun anggaran ini. Biasanya di akhir tahun itu, nah ini saya sebutkan tadi, ini kadang-kadang mutus kontrak itu jangan lah. Ini sekarang lebih pada asas manfaat, melanjutkan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya. Nah, ini yang saya sarankan. Kalau malsu jangan. Kadang-kadang ini susah juga ini di lapangan. Nah, ini langkah-langkah kalau mutus kontrak ya, jaminan pelaksanaan dicairkan. Jangan lupa, kadang-kadang ini tidak dicairkan bagi PPK yang baru ya, teledor, sehingga jaminan itu sudah habis, kedaluarsa udah nggak bisa. Sisa muka, penyedia membayar denda, masukkan blacklist. Ini contoh-contoh, ini peristiwa kompensasi, silahkan. Terus kalau terlambat, ini jika dinilai mampu, ini diberi kesempatan kepada penyedia sampai 50 hari. Dalam hal setelah diberi kesempatan pada huruf A 50 hari tadi, penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, pejabat penandatanganan kontrak dapat memberi kesempatan kedua. Jadi alhamdulillah sekarang sudah agak bagus asas manfaat yang dikedepankan. Bukan kalau dulu kan 50 hari selesai, nggak selesai putus. Sekarang diberi kesempatan sampai dengan selesai karena asas manfaat tadi yang diutamakan. Jadi boleh. Ini apabila diberi kesempatan ya. Nah, bagaimana dengan APBD? APBD juga pengaruh Pak. Kalau dulu di APBD di Permendagri 33 untuk penyusunan APBD 2020 itu masih memungkinkan. Yang pertama, pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya boleh. Yang kedua, akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang menyusun pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran masih boleh, Pak. Masih di secara tertulis disebut. Yang ketiga, akibat putusan pengadilan, jadi boleh dibayar tahun berikutnya. Itu di APBD untuk tahun 2020. Terus bagaimana dengan 2021? Masih boleh ini akibat pemberian kesempatan kepada penyedia
menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran masih boleh. Saya lihat sekarang 2022. 2022, kewajiban pihak ketiga yang ada tiga tadi, akibat putusan pengadilan, pemberian kesempatan yang belum dibayar. Nah, klausul yang lompat tahun itu sudah tidak ada. Sehingga kalau saran saya, kan nggak dilarang. Tidak ada di Permendagrinya, tapi nggak ada larangan untuk membayar. Nah, solusinya itu buatlah perkada untuk kaitan dengan yang lompat tahun anggaran tadi. Itu untuk daerah. Tapi kalau APBN aman, dia masih bisa berlindung di Permenq tadi, di Permenq ini untuk APBN. Yang susah APBD kadang-kadang. Kadang-kadang sering berbenturan dengan keuangan. Itu penyelesaian kontrak itu. Nah, ini 21 permasalahan, silahkan dibaca sendiri karena waktu ya, kita diskusi saja. Makasih Pak. Silahkan itu dibaca sendiri, 21 permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kontrak. Itu Pak Kus, silahkan kalau ada diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu materi yang sudah disampaikan oleh Pak Warno terkait pengendalian kontrak kritis dan solusinya. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bisa klik tombol raise hand terlebih dahulu. Ini kayaknya belum ada yang raise hand, atau mungkin bisa chat di kolom chat kalau belum memungkinkan untuk bisa raise hand. Jadi, intinya pengendalian kontrak kan lebih lebih ke PPK ya Pak Warno ya. Jadi Ya, kehati-hatian oleh PPK sebenarnya ya. ya, PPK. Jadi mau tidak mau PPK itu yang jadi komandonya, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan sampai serah terima. Itu jadi komandonya. Makanya di lapangan itu kadang-kadang yang berjibaku dengan penyedia itu PPK. Karena apa? Pokjas yang penting syarat administratif memenuhi ya sudah dimenangkan Ya. aja kan gitu. Pernah kejadian ini Pak tahun 2021 kalau 2021 benar. Ya, Itu di kami ya Dinas Pendidikan lagi, Dinas Pendidikan tendernya masuk ke kami itu kayak mendekati Juli, DAK itu mendekati Juli akhirnya tender cepat konstruksi dan harusnya ada 40-an paket terus kami sarankan jangan jangan dilepas saja, lebih baik kita konsolidasikan jadi per lokasi itu akhirnya jadinya 20 paket tender. Itu kami sudah ngasih warning ke PPK, hati-hati loh PPK, ini karena tender cepat kita nggak tahu bisa masuk, kita nggak ngerti, hati-hati pokoknya. Akhirnya itu PPK-nya agak lewat 3 paket nggak selesai. Karena wilayahnya kan jauh-jauh Pak, kabupaten itu kan dari utara sampai selatan, timur barat kan luas wilayahnya. Jadi ya risikonya seperti itu. Oke, izin Pak Orani sudah ada yang resen. Yang pertama Pak Suwono, Asrama ya. Haji. Monggo Pak Wono. Assalamualaikum Pak Kuswoyo. Waalaikumsalam. Ji, Dalam, gimana Pak? Mohon izin Pak Suwarno, ingin ada yang saya tanyakan ya, terkait dengan denda Pak. Itu sebaiknya denda itu bisa enggak di atau ketentuan-ketentuannya apa sih yang terkait dengan denda itu untuk menentukan bahwa ini dikenakan denda sebagian dari nilai kontrak atau denda dikenakan dari nilai kontrak. Nah itu gimana Pak anunya Pak? Agak Eh, putus-putus Pak, Pak Suwono. terkait denda Pak. Eh, dalam denda itu kan Ya, ada ya. yang disebutkan denda itu dikenakan pada sebagian dari nilai kontrak, Bagian kontrak, total bagian kontrak kontrak ya. atau Ya. keseluruhan dari nilai kontrak. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara atau kita menentukan bahwa ini sebagian aja kita kenakan denda atau keseluruhan. Oh, yang pertama Pak. Yang kedua,
terkait dengan eh, denda tadi Pak. Denda itu di awal rancangan kontrak itu misalkan nih kita sudah membuat denda dikenakan berdasarkan nilai keseluruhan kontrak. Tapi pada saat tanda kontrak, pada saat persiapan persiapan itu apa persiapan untuk tanda Aha. kontrak itu dibahas kalau bisa jangan nilai kontrak keseluruhan tapi sebagian. Nah itu apakah bisa gitu Pak? Di tender di rancangan kontrak kita disebutkan berdasarkan dari nilai keseluruhan kontrak. Tetapi pada saat pelaksanaan kontraknya itu kita rubah menjadi sebagian kontrak. Nah, mungkin itu Pak yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Ya, terima Ya, kasih. langsung Pak Warno. Yang itu Monggo, ada Pak. resen Nah, satu-satu aja nggih, Pak, biar biar enak. satu. Jadi Oh biar ya, puas. ya ya. Baik, Pak Suwono kaitan dengan denda. Tadi saya sampaikan terhadap draft kontrak itu harus betul-betul sudah dipikirkan. Bentar. Harus di kontrak denda. Nah ini, pada saat merumuskan draft kontrak, ya, harus betul-betul dilihat apakah saya mengenakan terhadap seluruhnya atau sebagian. Pertanyaannya tadi, bagaimana caranya ini masuk sebagian, ini masuk seluruhnya, kan gitu. Saya ambil contoh sederhananya, kalau di kontrak pengaspalan jalan, overlay jalan misalnya, overlay jalan, itu kan dalam satu paket jalan, itu kan ada jalan ruas ruas jalan A, ruas jalan B, ruas jalan C, ruas jalan D misalnya. Nah, dalam kontrak itu nilainya 1 miliar. Ya, toh? Nah, dalam 1 miliar itu terdiri dari 5 ruas jalan. Nah, ambil rata-rata per ruas jalan, taruhlah 200 juta. Berarti ketika itu ruasnya beda-beda, maka Bapak itu boleh mengenakan denda terhadap sebagian yang belum selesai. Tapi ada kriterianya, Pak. Terhadap yang selesai itu bisa langsung difungsikan. Kalau jalan selesai di aspal hari ini, mobil bisa jalan nggak? Bisa kan? Nah, berarti aspal di jalan itu langsung bisa fungsi. Nah, ini salah satu kriterianya. Kalau mau mengenakan terhadap sebagian, maka yang sudah selesai itu harus sudah bisa dimanfaatkan. Itu salah satu kriterianya. Tadi contohnya pengaspalan jalan. Itu bisa Bapak mengenakan terhadap sebagian. Artinya, ketika kontraknya 1 miliar, lalu yang katakanlah terlambat itu di ruas E. Berarti yang ruas A, B, C, D kan sudah selesai. Kalau dihitung dengan duit kan sudah 800 juta. Yang belum selesai kan ruas E. Berarti yang kita kenakan denda di ruas E. Nah, berapa nilainya? Itu kan ada di backup volume. Nah, misalnya 200 juta. Nah, itu Pak yang kita denda, bukan terhadap 1 miliar. Itu contoh terhadap cara pengenaan denda terhadap sebagian yang belum selesai. Contohnya overlay jalan. Lalu kalau contoh terhadap seluruhnya begini, kalau Bapak itu bangun gedung, ya katakanlah puskesmas atau rumah sakit, rumah sakit. Nah, rumah sakit asalkan lokasinya tidak berzona, taruhlah hanya satu zona. Rumah sakit itu kan banyak Pak ya, ada ruang rawat inap, IGD, ruang administrasi, kan banyak itu. Misalnya saya hanya bangun di belakang itu tempat ruang rawat inap, nilainya taruhlah 10 miliar misalnya. Satu kesatuan dikonstruksi itu dalam 1 tahun anggaran. Nah itu Bapak nggak boleh mecah, nggak boleh mengenakan denda terhadap sebagian. Karena apa? Di lokasi itu hanya satu lokasi. Kecuali
dalam rumah sakit itu dalam satu kawasan ada zona A, zona B, zona Z, zona D, masing-masing zona tadi bisa sebagian. Tapi kalau yang hanya katakanlah tadi kita bikin gedung untuk rawat inap saja, maka itu pengenaan dendanya terhadap total. Karena apa? Karena pada saat yang sudah selesai, misalnya struktur, kan belum fungsi masih, belum bisa dimanfaatkan. Jadi azas manfaat itu yang harus dipilih. Kata kuncinya dalam menentukan sebagian atau terhadap seluruhnya. Itu jawaban yang pertama. Lalu yang kedua, di draft kontrak sudah mengenakan denda terhadap seluruhnya. Tiba-tiba pada saat uh, pembahasan kontrak, pembahasan Siapa? persiapan penandatangan kontrak, penyedia minta atau PPK katakanlah mengganti terhadap sebagian, itu nggak boleh. Karena apa? Ketika kita di draft kontrak sudah bilang seluruhnya, terus tiba-tiba diganti sebagian, itu erat kaitannya dengan penyedia itu mau nawar. Ambil contoh gini, kalau saya mau nawar, yang saya pertimbangkan satu, saya dikasih uang muka berapa, misalnya. Terus saya didenda kalau terlambat berapa. Itu berpengaruh. Kalau mendenda terhadap sebagian, maka saya nawar misalnya HP-nya 1 miliar, saya nawar taruhlah kalau sebagian denda itu 950 juta. Tapi kalau itu dendanya terhadap total, nah daripada nanti saya rugi karena kena denda tadi, saya nawarnya 975, lebih tinggi. Makanya kalau sudah di draft kontrak sebagian apa seluruhnya jangan dirubah ke sebagian. Itu Pak ya. Jadi tidak boleh kalau sudah diputuskan di situ karena ini erat kaitannya dengan tadi bagaimana penawar itu dalam memberikan penawaran itu diperhitungkan saya dikasih uang muka berapa misalnya. Terus saya dikasih uang muka dikasih denda keterlambatan seluruh atau sebagian. Itu bagian komponen dalam dia menawar. Kalau saya dikasih uang muka misalnya, cuman taruhlah 15% misalnya. Beda dengan saya langsung dikasih 30% misalnya. Kan beda. Kalau 30% saya nggak perlu pinjam duit bank. Misalnya. Kan saya sudah dapat uang muka. Tapi kalau 15%, berarti yang 15 ini saya pakai bank. Nah, nawar saya tadi, kalau habis 1 miliar, kalau itu saya kasih 15%, nawar saya bisa 950. Tapi kalau saya dikasih uang muka 30, nawar saya bisa langsung kurang, misalnya 925. Itu contoh-contoh. Itu dari saya, mungkin dari Pak Lis atau yang lain, monggo. Prof. Mulis atau Suhu, barangkali mau nambahi Suhu. Lanjut. Oh, siap. Pak Tono, mohon Jadi izin nambahin. eh, terkait yang pertanyaan pertama tadi. Kan ini kan ketika kami ingin membuat draft rancangan kontrak, jadi misalkan kami ingin buat gedung 4 lantai. Dengan asumsi nanti ketika nanti tidak selesai, itu kan lantai 1, lantai 2 itu bisa selesai. 3, 4 tidak selesai. Nah, untuk kita membuat denda itu sebagian dari nilai kontrak, apa bisa dibuat seperti itu? Seperti katakan tadi contohnya jalan ya, ada berapa ruas. Artinya kalau jalan, artinya kalau tidak selesai di ruas yang ini, yang ruas satunya masih bisa digunakan. Artinya ada fungsi manfaat. Nah, kalau dengan gedung tadi gimana? Misalkan lantai 1, lantai 2 diperkirakan selesai nih, tapi 3, 4-nya tidak selesai. Apa bisa dibuat denda sebagian dari nilai kontrak? Oke, nggak bisa Pak. Jadi kalau gedung saya sampaikan tadi yang bisa itu seperti jalan. Kalau gedung itu per zona, tapi kalau lantai, Bapak misalnya bangun 4 lantai, lalu yang lantai 1 udah selesai, apa langsung bisa difungsikan? Kan nggak bisa. Kan nunggu Bisa, Pak. selesainya lantai itu. Ya, kan terganggu itu.
Dari Oh, aspek keselamatan penghuni lah, pemanfaat itu kan tergantung. Beda halnya dengan jalan. Kalau jalan, begitu hari ini saya aspal, hari ini juga nanti malam kan bisa lewat, langsung fungsi. Jadi yang diperhitungkan azas manfaat dari proyek itu bisa langsung digunakan. Makanya dalam mengambil denda sebagian atau seluruhnya, kalau ragu-ragu, saya biasanya kalau ragu langsung seluruhnya aja, daripada nanti berhubungan dengan teman-teman yang lain. Nanti kalau berhubungan dengan teman lain, nanti dikira kita kong kali kong. Taruhan gitu aja, Pak. Pak, satu lagi Pak ya, Ya. kait dengan tadi cash flow Pak. Memang itu pernah kami rasakan juga Pak, penyedia yang nggak punya modal terus menawar. Bisa enggak Pak, ketika di termin itu eh, sistem bayaran kan pakai MC Pak. Hmm. Apa bisa MC itu 2 kali dalam sebulan? Ya, kalau itu modelnya pembayaran termin ya nggak ada soal. Kalau MC Pak, Nah ya, kan per termin tadi. Katakanlah di MC 30 misalnya. Kan nggak ada soal. hmm, Kan per bisa. termin akhir itu. Jadi nggak masalah. Nah, saya biasanya kontrak itu nggak dikunci, Pak. Soalnya lihat dikunci kasihan menghadapi pemborong yang nggak punya duit, ya toh. Dia punya duit, tapi dia menang satu, akhirnya pingin menang yang lain. Nah, itu yang berisiko. Resikonya apa? Gali lubang, tutup lubang. Akhirnya cash flow-nya keteteran. Biasanya Mas, yang di lapangan seperti itu. maksudnya enggak dikunci itu gimana Pak? Maksudnya enggak dikunci itu seperti apa maksudnya? Oh, yang saya maksud eh, tidak dikunci, misalnya ini cara pembayaran ya. Cara pembayaran dibayar sebanyak 2 kali. Yang pertama termin 50, yang kedua termin 100. Kan terkunci udah. Gitu. Tapi kalau termin sesuai dengan progres fisik, ya sudah. Berarti ngambil setiap kali pun bisa. Makanya kan ada cara pembayaran itu kan bisa termin, bisa apa bulanan, Bulanan monthly, nah, atau atau sekaligus. sekaligus. Jadi Kalau kalau lebih fleksibel termin aja. kalau bulanan itu berarti 1 bulan sekali aja Pak ya? Oh iya, 1 bulan per bulan dia minta. Nah, tapi lihat Baik, saya lebih condong ke termin, lebih fleksibel, Pak. baik Pak. Terima kasih Pak Suwarno atas Yuk, pencerahannya Pak. sama-sama. Ya, Yang lain, nggak ada tambahan ya. Lanjut ke berikutnya, Mas Roman dari Jombang. Silakan Mas Roman. Oke, terima kasih Kak Gus. Ya, Oke, terima kasih waktunya Kak Gus. Di sini perkenalkan Pak Suwarno, saya Rahman dari Jombang Pak. ini Pak, monggo Oke, Pak salam kenal Rahman. Pak. Tadi saya yang eh, tertarik di materi di penyelesaian pekerjaan tidak sesuai harapan Pak. Memang Iya, banyak kasus itu banyak penyedia itu apalagi di paket yang sekarang itu secara administrasinya kan agak longgar, banyak relaksasi katanya Pak Suwarno tadi. Sehingga penyedia yang pandai menawar itu yang lolos. Tapi di lapangan track recordnya kadang-kadang kurang bagus. Nah pada saat Pokja ngasihkan data ke BPK, seringkali itu terjadi bahasanya itu saling lempar. Nah, kira-kira trik bagaimana sih apa yang dilakukan di mungkin Pokja di Kota Madiun sama PPK di Kota Madiun dalam mitigasi ini untuk menyebatani supaya kita tidak saling curiga tapi kita saling bersatu untuk sama-sama menerima hasil Pokja. Pokja pun juga semangatnya sama-sama untuk PPK untuk mensiasati yang pandai buat dokumen penawaran tetapi di lapangannya yang kadang-kadang kurang pas. Seninya itu Pak, pastinya gimana Pak? iya. Ya, sama yang kedua, mungkin saya tertarik yang konsultan yang sesuai di APBD itu yang dibayar 80% untuk berencana. Kalau tim ini satu, itu nanti kira-kira penganggarannya bagaimana Pak ya? Apakah ada perkara sendiri ataukah bagaimana? Karena di daerah itu cenderungannya itu sulit Pak. Apalagi kalau kita dengan faktor keuangan. Kalau sudah kita bayar 80, yang 20 tahun depan
nggak ada jaminan kerjaan anggarannya, Pak. Lah, itu solusinya bagaimana? Apakah boleh kita bayar 100 tapi dibuat jaminan pelaksanaan atau jaminan apa untuk jaminan tahun depan itu? Sementara itu, Pak, terima kasih. Ya, makasih Pak Rohman. Langsung Pak ya. Langsung aja Pak, langsung. Oke. Kaitan dengan seni penyedia pandai buat dokumen, tapi di lapangan ya dalam tanda petik susah pengendaliannya. Itu banyak Pak. Jadi makanya gini, saya terus terang mohon maaf Pak Suhu, beda aliran. Saya kadang-kadang dibully juga di grup TOT itu dibully juga Pak. Kaitan Madiun itu nyeleneh, bikin aturan perwal, nambah persyaratan harus punya uang, itu sampai mohon maaf dibully, itu saya dibully. Tapi saya tidak semata-mata saya sendiri Pak, itu kebijakan Pak Wali saya, karena Pak Wali Kota saya itu keras, yang penting tidak mau ada proyek gagal, yang pertama. Yang kedua, pingin memang yang betul-betul nawar itu yang memang betul-betul niat nawar dan punya uang. Menganalogkannya begini kalau tempat saya, kalau saya beli di katalog, itu saya kasih duit dulu atau barang kirim dulu. Dimanapun pengadaan di katalog, ya barang kan dikirim dulu Pak, ya kan? Baru dibayar. Artinya penyedia di katalog itu kan sudah punya uang. Ketika saya beli katalog, apapun di katalog, entah namin, entah barang, kan dikirim dulu barangnya. Baru saya bayar. Berarti penyedia itu harus punya duit untuk menyediakan barang itu. Itu kan di katalog kan. Nah, di konstruksi kan relaksasi. Orang mau nawar 15 miliar hanya bondo apa bahasa Indonesia nih. Hanya secara kertas izin. Dia nggak punya apa-apa, bisa nawar dan bisa menang. Kenapa? Peralatan bisa sewa, bisa pinjam, kan lost doll itu. Ya kan? Begitu dimenangkan betul. Ya tidak semuanya, Pak. Tidak semuanya. Tapi saya kan menganalisa. Analisa yang tadi saya paparkan tadi loh. Ini loh, di lapangan itu. Lost doll-nya salah satunya karena relaksasi itu. Relaksasi. Nah, kebetulan kalau di Madiun, Pak, sampai detik ini wali kota saya kekeh, ya. Akhirnya diambil alih tanggung jawab itu. Saya yang tanggung jawab, Pak Wali saya itu begitu. Yang penting saya pinginnya di lapangan itu bagus. Saya juga nggak neko-neko, nggak mau minta apa-apa dari penyedia. Makanya ketika Pak Wali dilaporkan ke LKPP, itu disomasi gara-gara nambah persyaratan itu, sama ke KPK, ya tetap aja. Karena setelah itu Pak, mohon maaf, faktanya di lapangan, setelah ada penambahan itu, satu, sudah mengurangi yang pinjam bendera. Itu bahasa di Perpres tidak ada istilah pinjam bendera, Pak. Kalau di lapangan ada. Pinjam bendera, misalnya saya mau nggarap ini, saya pinjam bendera nih Bapak. Saya kan harus transfer duit ke jenengan untuk bisa ikut. Nah, yang gambling-gambling gitu sudah tidak ada lagi Pak yang kayak gitu. Mikir-mikir sekarang. Makanya salah satu trik tempat saya itu supaya tidak tidak kacau di lapangan, ya penyedia ya harus punya uang. Saya tadi menganalogkan katalog itu penyedia kan harus punya uang. Cuman ini memang ditentang oleh LKPP. LKPP termasuk KPK juga nanyakan latar belakangnya apa. Waktu itu saya juga paparan, Pak. Waktu Korsubgahnya datang saya paparan. Karena memang Pak Wali bersikeras, saya tidak ingin ada proyek di Madiun itu putus kontrak. Karena apa? Berdasarkan pengalaman kemarin, tahun-tahun kemarin, tadi saya ambil contoh, gedung DPRD nilainya 1924 miliar, 19 miliar kalau nggak salah. Itu mangkrak putus kontrak. Karena apa? Penyediaannya lari, nggak punya uang. Dan berdasarkan pengalaman lapangan tempat saya, waktu saya masuk pertama kali, 2017 itu, digali ya, pelebaran jalan digali,
Habis itu hampir 1 bulan itu tidak langsung dicor. Setelah saya tanya, saya nunggu pinjaman bank, Pak. Loh kan uang muka kemarin habis sewa alat. Selesai kan? Ada masalah apa jatuh di situ. Yang kena dipanggil polisi, teman-teman PPK saya. Itu contoh-contoh lapangan. Nah, salah satu contoh pengendalian. Cuman ini jangan jangan diikuti lah. Kalau bupatinya nggak pasang badan jangan. Pokoknya PPK jangan ambil risiko. Lek tempat saya Pak Wali yang pasang badan. Sementing aku gak jaluk duit nang pemborong, terus lapor nih. Aku pingin ini di sini bagus. Ya akhirnya alhamdulillah Pak di Madiun itu mohon maaf ada banyak yang studi banding ke sini tentang fisik-fisik itu. Itu Pak, jadi memang betul cara penanganannya itu seni Pak. Seni dalam artian di lapangan itu diharapkan penyedia-penyedia itu cash flow-nya lancar. Nah, untuk mengetahui itu di mana pada saat PCM Pak. Kelihatan kok pada saat PCM itu. Itu kalau nggak punya uang, udahlah dia akan kalang kabut ketika minta kita ayo ndang move ke lapangan bahang nih nanti kalang kabut biasanya. Nah itu salah satu contoh. Jadi memang betul pandai buat dokumen menang begitu di lapangan begini. Nah ini contoh nyata gini Pak. Orang pemborong yang nekat, ini contoh ya di lapangan yang saya amati itu kalau sesuai dengan kontrak selesai ya banyak ada juga. Tapi tadi saya sampaikan referansir atau supplier mandor ada yang nggak dibayar banyak contoh itu Pak. Akhirnya berurusan polisi ada juga yang ini kan selesai ya selesai sesuai kontrak tapi berakibat pada itu banyak yang nggak dibayar akhirnya PPK kan karena kabut berurusan polisi lalu yang kedua ada modus saya ngerjakan terutama yang di sumber daya air ya yang empuk-empuk yang basah-basah itu dikerjakan dulu begitu dia selesai kira-kira 50-60%. Terus kalau mau tinggal. saya lanjut, itu nanti akibat fatal, saya rugi banyak. Mendingan saya leha-leha biar diputus kontrak dan disengaja itu. Karena apa? Ketika diputus kontrak, saya hanya bayar ke negara 5%. Saya sudah berarti 10%. Nggak masalah, saya di blacklist, toh saya masih bisa pakai yang lain. Itu modus-modus di lapangan yang harus PPK jeli ya. Bukan berarti gini, maksud saya bukan berarti penawaran yang rendah-rendah itu tidak baik juga. Ada yang sudah selesai, ada nggak masalah, ada juga banyak. Ada selesai tapi menimbulkan masalah. Ya sebenarnya bukan urusan PPK, tapi PPK pasti berurusan dengan polisi karena pidana tadi nggak dibayar lah tenaganya. Itu ambil contoh-contoh tadi kan banyak. Itu ya. Terus yang kedua kaitan dengan yang perencanaan. Perencanaan bagaimana dengan keuangan? Kalau keuangan tidak ada gini lah. Perlu pemahaman ke teman-teman keuangan. Ini tempat saya kalau tempat saya ini saya bikin 80% karena sesuai dengan Permen PU kalau perencanaan selesai baru dibayar 80%. Ya 5% itu kan fundraising. Bisik. Yang 15% pengawasan berkala kalau PHO. selesai. Nah, itu tergantung di ruang lingkup kontrak. Jadi bermainnya jenengan itu di ruang lingkup. Di ruang lingkup disebut Anda saya bayar 80% apabila pekerjaan 100% dalam menyelesaikan satu DID atau RAB, spektek dan sebagainya. Saya bayar 80%. Sisanya setelah fisik selesai. Bisa jadi fisik tahun depannya atau 2 tahun lagi. Nah, bagaimana supaya bisa dibayar? Nah, tunjuk langsung. Kan ada PP-nya ini. PP 16 2021 bisa tunjuk langsung terhadap satu kesatuan perencanaan itu. Itu Pak caranya. Oke. Oke, Mas Man, oke. Ternyata nggak cuma Batang ya, Prof. Ya. Cakupan modal. Sama, Pak, tempat saya, Pak. Rohnya dari kepala daerah. Jadi kalau dari kepala daerah aman. Kalau yang dari bawah itu yang bahaya. Berarti Kalau tempat saya Ya, segini kan jadi Pak, lanjut ketika gimana, Pak? dimasalahkan, langsung Pak,
ini kebijakan, Pak Wali udah bilang, kalau ada masalah, bilang ini kebijakan wali kota, yang nanggung biar wali kota. Sama, Pak. Sama, Pak. Tempat kami sama, Pak. Dan sampai sekarang juga masih jalan. Meskipun bobotnya sudah Alhamdulillah. nggak ada, Pak. Sudah di PJ kan, tapi PJ. tetap masih jalan kebijakan itu, Pak. Nggak berani Ya ngubah. Alhamdulillah. Lanjut. Ya. Lanjut ke Pak Hendratma. Silakan, Pak Hendratma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, ini Pak Kuswoyo dari Trenggalek ini Pak. Ya, Iya, monggo. nggih, nggih. Pertanyaan saya gini Pak Warno. Ini kan dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak kan dimungkinkan adanya perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Mungkin karena pekerjaan akan melewati tahun anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus kemudian pertanyaan saya gini Pak. Bolehkah perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini disertai dengan adanya perubahan lingkup pekerjaan atau juga adanya pengurangan anggaran, Pak? Ya. Iya, itu Pak. Oke. Yang pertama, kaitan dengan perubahan yang berkaitan dengan jangka waktu yang 4 tahun, kan itu Pak ya? Iya, iya. Nah, kalau perubahan jangka waktu pelaksanaan misalnya dari 70 menjadi 60, karena kalau dipaksakan 70 maka berakhir di Januari 2024, kan gitu. Iya. Itu boleh. Bahkan itu boleh sebelum tekan kontrak, di addendum tentang itu boleh. Nah, khusus yang jangka waktu melewati tahun anggaran. Hmm. Kalau setelah kontrak ya nggak ada soal, malah silahkan, Iya. apalagi melewati tahun anggaran. Terus pertanyaan kedua, boleh nggak merubah ruang lingkup sama anggaran? Nah, saya khawatir kalau kaitan dengan ruang lingkup nggak ada soal. Kan di Perpres itu ada 4 ya yang boleh. Satu, perubahan ruang lingkup, perubahan spektek kan boleh. Iya. Seperti saya waktu itu spekteknya tiang panjang. Tapi karena di lapangan kalau saya buat tiang panjang, maka rumah penduduk sekitar itu retak. Saya ganti sumuran. Itu kan spektek, saya rubah. Boleh. Ruang lingkup, item pekerjaan, terus nambah duit 10%. Kalau ngurangin, yang saya khawatirkan, itu coba jenengan, saya kan nggak tahu persis persoalannya ya, Iya. konfirmasi ke inspektorat. Ini niat ini karena memang penyedia yang nggak mampu, nanti dikhawatirkan apa ya, banyak denda, atau memang di lapangan memang terlalu over di perencanaannya. Jadi dalam konteks ini saya tidak bisa jawab secara 100%. Kasusnya saya juga nggak paham betul, karena bisa jadi modus, ya, modus untuk menghindari supaya pekerjaan selesai, volumenya dikurangin daripada nanti saat diputus didenda misalnya. Nah, kalau itu ya tidak boleh. Tapi Iya. kalau memang over di estimasi perencanaan, ternyata di lapangan misal butuhnya paving cuma 100, tapi di RAB 200. Ya. Tapi pekerjaan lain selesai semua, nggak bisa jadi. Makanya dalam hal ini Bapak itu, Pak Hendratmo itu koordinasi dengan inspektorat, minta justifikasi Pak. Iya. Jadi saran saya begini, biar PPK itu lebih nyaman tidurnya, segala sesuatu itu libatkan inspektorat Pak. Iya. Saya terus terang di Madiun itu selesai proyek, saya yang minta diaudit, bukan malah nunggu diaudit. Minta resmi ke Pak Wali audit, Pak saya sudah selesai proyek, tolong diaudit, tembusan inspektorat. Bahkan inspektorat sini saya dorong untuk kerjasama dengan BPKP, audit itu semua proyek. Kalau kamu tenaganya kurang, hire aja orang BPKP itu. Pakai swaklola tipe 2, gitu kan kalau di sini. Iya. Itu Pak jawaban saya. Iya. Jadi Ini ada dulu. iya. Ini gini Pak Warno, kasusnya ini ya, Pak Su. Tendernya sudah lama dilaksanakan, sudah selesai, tapi kontraknya itu terhambat, ada permasalahan pada pada apa ya, pada lahannya gitu loh Pak. Oh, Iya, akhirnya kan molor gitu, tanda tanda kontraknya terlambat gitu Pak. oke. Kalau karena itu kan berarti bukan kesalahan penyedia, ya Iya, toh? Itu ada yang namanya peristiwa kompensasi. iya, Artinya penyedia belum bisa kerja karena lahan itu belum siap, kan gitu. iya, Makanya terhadap hal semacam itu
penyedia ketika melaksanakan pekerjaan diberi perpanjangan, tidak didenda. Karena tadi asalkan bukti-bukti dokumen bahwa lapangan di pelaksanaan lokasinya itu belum siap, ada bukti-buktinya. Sambil contoh gini, kalau saya garap sekolah SMA misalnya, waktu itu masih ujian nasional, di tengah jalan sama kepala sekolah suruh berhenti 10 hari karena ada ujian nasional. Atas dasar itu, saya buat peristiwa kompensasi. Kalau pemborong nanti nggak selesai, diberi perpanjangan. Kalau perpanjangan kan nggak didenda, tapi kalau pemberian kesempatan kan didenda. Itu Pak. Kalau seperti itu kasusnya, ya nggak ada soal Pak. Ya. Perpanjang lewat tahun pun ya nggak masalah. Cuman kalau merubah ruang lingkup kaitan dengan ngurangin, coba saya nggak tahu persis. Nah, apakah itu di sisi perencanaannya yang over? Saran saya kalau kaitan itu dengan sektorat. Ya. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Warno. Gitu, sama-sama. Ada tambahan mungkin, Suhu, Pak Muhlis? Nggak ada, Pak. Terima kasih. Nggak ada Pak Suwarno yang kesempatan ini sharing pengalamannya sehingga berguna bagi kita semua menambah wawasan dan menambahkan mitigasi risiko termasuk bagaimana melibatkan APIP atau inspektorat. Demikian, terima kasih. Semoga berguna bagi kita semua. Demikian, Pak. Salam. Terima kasih. Ya, siapa? Jadi sudah ada yang resen dan waktunya juga sudah habis Pak Warno. Mungkin sebelum ditutup, masih ada pertanyaan di chat, mau dibaca atau di mana Pak Warno? Enggak Di dibaca chat ada ada apa? 2 kayaknya. Oke. Izin bonus, Prof. Ini Pak Brandus dari Mentawai. Teguran sudah 3 kali terbit, tapi waktu pelaksanaan masih 75 hari kalender. DAK sudah closing on spam, putus DAU mungkin ya. DAU tidak ada untuk membayar. Apa yang harus dilakukan? Apa bisa dikena denda sementara waktu masih dalam masa waktu pelan? Gimana Pak Warno? Jadi mungkin ini waktu pelaksanaan itu masih sisa 75 hari, tapi sudah diputus. Ini DAK dan Diputus on spam kontrak. juga sudah, ya putus kontrak. On spam sudah tutup, kemudian DAU tidak ada untuk membayar. Apakah sudah bisa dikenakan denda atau bagaimana? Nah, ini kan kalau di AK itu timeline-nya kan jelas ya Pak ya. Jelas dalam artian di closing date, misalnya tanggal ini di AK itu ya. Sehingga saya DAK itu per termin. Termin ini harus di bulan ini. Nah, persoalan yang ditanyakan ini sudah putus kontrak. Sudah putus kontrak? Kalau sudah putus kontrak, ya sudah putus kontraknya. Yang ditanyakan? Oh, teguran 3 kali Pak Oleng. Teguran 3 kali belum putus ya. Oh, jadi itu namanya kaitan dengan kontrak kritis. Ingat Bapak Ibu, kontrak kritis ada prosesnya. Tadi harus ada sukos meeting, jangan hanya tegur saja. Kalau tidak ada sukos meeting, hanya SP1, SP2 tanpa ada berita acara sukos meeting, Bapak itu akan kena peratun nanti kalau mutus. Jadi saran saya, jangan mutus kalau hanya SP, tapi berita acara sukos meetingnya atau rapat pembuktiannya itu juga dibikinkan. Seperti contoh tadi, itu kan gini toh. Begitu kontrak kritis, dari konsultan itu memberitahu bahwa Anda terlambat. Baru kita lakukan sukos meeting atau rapat pembuktian sukos meeting 1. Dikasih kesempatan. Kalau nggak selesai, baru di SP1, kan gitu. SP1. Nah, pada saat SP1, lanjut ke sukos meeting 2. Dikasih lagi nggak selesai, baru SP2. Nggak selesai juga ke sukos meeting 3, baru SP3. Kalau hanya SP saja, tanpa ada sukos meeting, itu nggak boleh mutus. Bisa-bisa Bapak akan dipratun nanti. Jadi SCM-nya sudah ada katanya. Ya? Sudah ada SCM-nya juga nih katanya. Nah, kalau sudah, gini, kalau sudah, nah nanti di lapangan itu, kalau misalnya sudah nggak memungkinkan, closing-nya anggaran sudah
di deadline tanggal taruhlah di bulan Oktober, ya sudah kan sudah APBD kan nggak mungkin bayarin misalnya, ya putus kalau sudah kayak gitu. Sorry, jangka waktunya masih ya Pak ya? Masih 75 hari Nah, lagi. kalau masih kan disuruh lanjut aja kalau jangka waktunya masih. Cuman persoalannya kan siapa yang bayar kan gitu. Oke. Iya. Ini Karena mungkin pakai DAK. kasusnya hampir DAK, Pak. Hampir kayak tempat kami nih, Pak. Kalau tempat kami sampai SCM putus kontrak, penunjukan langsung berikutnya, Pak. Jadi biar itu berfungsi, Pak. Jadi penunjukan langsung ke Oh iya. bawahnya, ke bawahnya. Ya Untuk monggo Pak. menyelamatkan Jadi gedung dan DAK-nya. kalau tadi saya sarankan ya kalau memang udah nggak mampu ya sudah putus kontrak. Tadi kalau Pak Kuswoyo langsung tunjuk langsung yang berikutnya karena waktu masih mungkin. Saya pikir kaitan dengan DAK, setahu saya kan DAK juga dibatasin harus selesai di bulan ini ya, triwulan itu kalau nggak salah di Oktober November itu harus selesai DAK. November masih, November jadi ya, masih bisa nyambung. masih Iya, bisa masih bisa nyambung. ikut, menyelesaikan lah. Monggo Pak, jadi Iya. silahkan aja. Cara Pak Kuswoyo juga bisa. Jadi putus, terus tunjuk langsung. Cuman harus, Pak, siap mental loh Pak, tunjuk langsung itu. Saya baca di grup, mohon maaf Pak Muci, Prof. Saya dibaca di grup, ada di grup POT itu, Pak Setia bilang, ya sudah tunjuk langsung. Waduh, ini kalau diterapkan di daerah, waduh, bulan-bulanan teman-teman APH itu Pak. Pokoknya kalau tunjuk langsung aturannya boleh, cuman itu kalau saya harus hati-hati betul. Jadi alasan-alasan teknis, yuridis itu betul-betul dianu Pak. Kenapa ketika tunjuk langsung bahasanya itu aduh. Kalau saya sih menghindari yang kayak gitu itu. Walaupun Pak Setia tadi ada di grup statement kaitan dengan BTS itu ya, Kominfo itu ya tunjuk langsung aduh. Ini kalau orang daerah menelan mentah-mentah terhadap itu, ya kasihan saya. Kalau saya sih cari aman aja aturannya dipakai. Walaupun sama-sama aturan, cuman ketika tunjuk langsung, kecuali tadi putus kontrak, kan sudah lain soal ya. Ini alasan dari sisi asas manfaat perlu, sehingga bisa langsung tunjuk langsung. Tapi kalau dari awal-awal karena penyediaan sedikit, yang butuh banyak, misalnya, tunjuk langsung, itu harus hati-hati juga. Kalau saya seperti itu. Ya, makasih Pak. Iya. Siap Pak, udah selesai nih Pak, 90 menit. Ya, makasih. Jadi, sebelum berakhir mungkin ada closing statement dari Pak Warno atau mungkin nanti Suhu gitu. Jadi Pak, mohon maaf, ini hanya sekedar sharing pengalaman, dan tadi saya sempat melontarkan nambah-nambah syarat itu, saya tidak ada maksud apa, yang jelas itu pro kontra, di grup pun pro kontra, dalam artian asas manfaat atau apa, yang jelas itu banyak apa ya yang menyalahkan, tapi saya dengan surat dari LKPP itu Madiun akhirnya ada kajian aspek hukumnya Pak, ternyata dari sisi hukum itu ada Pak Moko yang dari UNER itu masih memungkinkan karena di perlemnya juga belum dicabut, hanya SE yang melarang seperti itu misalnya. Jadi memungkinkan, makanya lebih Madiun. Pak Wali juga lebih katak, dan juga setahu saya ini provinsi juga ya dalam tanda petik ikut Madiun bikin pergub. Itu hanya mitigasi risiko. Mohon maaf kalau ini saya pasti disalahkan oleh Pak Muji, Pak Suhu saya. Tapi nggak apa-apa, ini kalau saya sih demi kebaikan aja. Yang penting tidak ada mensream apa-apa dalam kegiatan itu. Itu Pak, mohon maaf tadi sempat melontar itu Pak Muji sama Pak Mulis. Makasih. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhu, closing statement barangkali Suhu. Kan sudah tadi. Ya sudah, siap. Menambahin aja lah. Jadi relaksasi ini harus dimaknai pengendalian kontrak. Ya, mungkin kita harus ribut di awal kontrak, jangan ribut di akhir kontrak, yaitu mencermati RMPK-nya dan sebagainya, termasuk di situ membicarakan uang muka dan sebagainya. Ya. Yang kedua, HPS itu harusnya dibuat presisi lah HPS tadi. Kalau Pak Warno tadi kan bicara pada koefisien. Bagaimana kalau
terhadap volume ya. Volume kalau tanah uruk butuh 600 kubik, jangan diisi sama harga satuan kepala daerah 150.000 misalnya gitu ya. Diisi mungkin kalau butuh 600 kubik harusnya 60.000 gitu, bisa separuhnya. Nah, itulah yang perlu dibuat APS presisi itu yang mungkin ya. Ya. Oke, kita aja menambah anu wawasan aja. Terima kasih. Siap. Oke, Bapak Ibu, dengan demikian maka berakhir webinar kita di siang sore hari ini. Terima kasih Suhu Muji Santosa, terima kasih Pak Warno atas materinya. Jadi memang mitigasi resiko kontrak itu perlu ya, biar pekerjaan itu bisa selesai sesuai dengan diharapkan. Bangunannya juga berfungsi, tidak cuma jadi tapi benar-benar berfungsi. Peran PPK dan mungkin Pokja juga di awal-awal pada saat membuat jadwal juga perlu memperhitungkan waktunya berapa lama, jadwalnya berapa lama ini yang mungkin kadang kita di Pokja kurang kurang memperhatikan. Jadi begitu dapat paket waktunya berapa lama, mestinya kita di Pokja, yang di Pokja juga memperhitungkan tendernya berapa lama, harus disampaikan juga pada saat review itu di tahap awalnya. Dan perencanaan sebaiknya untuk mitigasi risiko perencanaan adalah N-1, untuk membayarnya seperti tadi 80% di kami juga sama. Adapun penambahan persyaratan kembali ke psikologis daerah, kembali lagi ke masing-masing daerah, jangan hanya waton ikut, waton nurut, tapi perlu kajian yang lebih mendalam. Kami rasa itu, terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila ada kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dan jangan lupa yang link, belum ngisi daftar diri, silakan bisa ngiling ngisi di chat Zoom, sudah ada maksimal 10 menit setelah acara dimulai. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,